Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ilmihi fid darin amin. Wa minhum Abu Hamid Ahmad bin Hadrawayhin lah, tahu lah ya lah. Termasuk daripada masyayikh as-sufiyah Abu Hamid, ngaran kunyahnya Abu Hamid, ngarannya Ahmad bin Hadrawayh, bikasril itu Khidrawayh lah al-Balkhi. Beliau min kubari masyayikh Khurasan, sahiba Abu Turab al-Nakhshabi. Beliau daripada pemuka tokoh masyayikh di negeri Khurasan. Masyayikh nang besar-besar termasuk sidin inilah. Beliau ini sahiba menuntut ilmu kepada Abu Turab al-Nakhshabi. Wa qadima Naisabur, dan sidin ini datang ke daerah Naisabur. Wa zara Abu Habsin wa kharaja ila Bustam fi ziyarat Abi Yazid al-Bustami. Beliau berziarah kepada kepada Abu Habsin dan keluar berangkat pergi kepada negeri Bustam. Kenapa? Fi ziarah, sebab hendak menziarahi Abu Yazid al-Bustami, anak bailangan Abu Yazid sidin nih sezaman. Wa kana kabiran fil futuwah, adalah Abu Yazid itu pemuka daripada fil futuwah lah, di masa kanak-kanak, masa pemuda waktu itu. Wa qala Abu Habsin ma ra'aitu ahadan akbaru himmatan wala asdaqu halan min Ahmad bin Hadrawayh. Berkata Abu Habsin nang diilangi sidin tadi, tidaklah kulihat satu orang pun yang paling tinggi himmahnya itu, keinginan motivasinya itu, wala asdaqu halan, dan orang yang paling benar kelakuannya daripada si Ahmad bin Hadrawayh ini. Artinya himmah sidin itulah kuat, keinginan hendak menuntut ilmu lah kuat. Wa kana Abu Yazid yaqul, berkata Abu Yazid, Ustadzuna Ahmad, Khidrawayh tadi lah. Jadi ini paguruan Abu Yazid itu Ahmad bin Khidrawayh ini. Sami'tu Muhammad bin Husain rahimahullah yaqul, sami'tu Mansur bin Muhammad Abdullah yaqul, sami'tu Muhammad bin Hamid yaqul, kuntu jalisan 'inda Ahmad bin Khidrawayh wa huwa fi an-naz'i. Wa kana qad uti alayhi 95 sanah, fasalahu ba'du as-sabyan mas'alatin fadamiyat aynah wa qala la ya bunayya ya bani babin, itu maksudnya ya bani babin, kuntu aduquhu 95 sanah wa huwa dha yaftahu lis-sa'ah la adri aba sa'ah sa'adah yaftahu am bisyaqawah anna lil ana al-jawab. Qala wa kana alayhi 700 dinar daynan wa ghuramahu 'indahu fanadhara ilayhim wa qala Allahumma innaka ja'alta ar-ruhun wa siqatal arbab bil amwal wa anta ta'khudhu 'anhum wa siqatahum fa'adda anni. Qala fadaqqa al-bab wa qala ayna ghuram Ahmad faqadiya anhu. masyaallah lah. Thumma kharajat ruhahu wa mata rahimahullah sanata 40 wa 200. Lalu ujar Muhammad bin Hamid, kuntu jalisan, aku itu duduk di sisi guru Ahmad bin Khidrawayh, wa huwa fi naz'i, saat itu sidin sedang nazak, ya hampir sekaratul maut sudah. Wa kana qad uti alaihi 95 sanah, dan sidin itu sungguh didatangkan beliau itu usianya 95 tahun. Lalu meminta kepada beliau oleh sebahagian kekawanan sidin tentang satu permintaan.
Fadami'at ainah, beliau menangis. Betakunlah. Kami hendak meminta jawaban lawan sampian permintaan kami ini. Anak betakun jawaban masalah. Sekalinya Sidin menangis dan berkata, ya bani babin kuntu aduku khamsan wa tis'ina sanah. Sidin, maksudnya wahai anakku lah, wahai orang-orang anak-anak pintu, maksudnya orang yang ingin menuju hadrat Allah. Aku mengetuk pintu hadrat itu sudah 95 tahun. Seusia Sidin maksudnya. Huwa za yaftah, itulah Allah orang yang membukakan bagi aku pada ini saat. Tapi aku kada tahu lagi abis sa'adah yaftahu ambis syaqawah. Apakah aku dibuka pintu ini dalam kematianku kaina dengan mendapat keuntungan husnul khatimah, atau aku mendapat kecelakaan su'ul khatimah? Kada tahu aku sini. Annalil anal jawab. Jadi kayak apa aku hendak menjawab? Nah, aku aja kada tahu lah. Lalu kawan-kawan Sidin yang bertakut tadi berkata lagi, kana alaihi sab'umi'ati dinar, adalah atasnya beliau ini ada 700 dinar dainan tahutang. Sementara nang mahutangi itu indahu, di samping beliau. Panadhara ilaihim, nah beliau ini memandang kepada orang-orang gurama. Banyak berisi utang 700 dinar Sidin lah. Waqala, dan beliau berkata, Allahumma innaka ja'alta ruhun wasiqatan li arbabil amwal wa anta ta'khud anhum wasiqatahum fa'addi anni. Sidinlah, Sidinnya anak mati itu tahutang 700 dinar. Nang mahutang ini beberapa orang ada di samping Sidin, di samping Sidin. Lalu Sidin pilik-pilik mata, bahasa kita fanadhara ilaihim, pilik-pilik mata, meningau lawan nang mahutanging ini. Kayak apa aku mati bawa hutang, bahasa kita kayak itulah. Lalu beliau berdoa, Allahumma ya Allah, sesungguhnya engkau menjadikan ar-ruhun wasiqah, segala sandaan, wasiqatan gadaian itu sebagai jaminan, li arbabil amwal, bagi orang nang ampun duit nang mahutangi lawan ulun, ada jaminan nih ulun, biar nang menjadikan jaminan itu. Wa anta ta'khudhu anhum, dan sampian ya Allah mengambil daripada mereka itu jaminan, wasiqatahum, janji jaminan tadi. Fa'addi anni ya Allah, tunaikan lawan ulun nih hutang-hutang terhadap mereka. Qala, lalu melanjutkan bicara rawi Muhammad bin Hamid tadi berdoa itu Sidin lah. Fadaqqa, sekalinya ada nang mengetuk daqul bab, oleh nang mengetuk pintu. Assalamualaikum bahasa kita. Lalu sekali masuk, faqala, ujar nang mengetuk pintu, aina ghuramu Ahmad, mana nang mahutangi Ahmad bin Khidrawaihi tadi, mana orang-orang nang mahutangi Sidin? Nih orangnya ini duduk di samping beliau. Sekalinya faqada anhu, Sidin nang mengetuk pintu langsung melunasi. Artinya kabul doa teh. Anak mati nih, anak mati berdoa ayo lo. Summa kharajat ruhuhu, nah imbah lunas hutangnya, lalu meninggallah roh beliau. Wa mata rahimahullah sanah, beliau wafat tahun 240 Hijriah. Coba jangannya kita lah, pasti nang kayak ini ditahuriakan hutang, banyak-banyak berhutang aja. Mbak itu berdoa pulang anak mati, Allahumma innaka ja'alta ruhun wasiqah li arbabil amwal wa anta ta'khud anhum wasiqatahum fa'addi anni dayin, tunaikan hutang ulun ya Allah. Nah ini berdoa tuh datang orang matok di lawang. Mana jadi nang mahutangi lawan Ahmad bin Khidrawaihi ini, sini aku bayarinya. Nah siapa orang tuh kada tahu lah. Qala Ahmad bin Khidrawaihi, berkata lagi Syekh Ahmad bin Khidrawaihi, la nauma asqalu minal ghaflah, tidak ada tidur yang paling berat kecuali lupa daripada akhirat. Nah itu bang kita nih lah, kebanyakan lupa lawan akhirat, dianggapnya tidur lah, teguring. Pada orangnya bangun aja, bergerak aja, makan aja, minum aja, tapi dianggap taguring yang paling berat, yaitu orang yang lupa terhadap akhirat.
wala raqqa amlaku minasyahwah. Tidak ada budak yang paling tertindas. Amlak itu paling dimiliki oleh seseorang yang paling tertindas bahasa kita. Tidak ada budak yang paling tertindas minasyahwah, daripada syahwat, dasar bujur. Syahwat keinginan kita tuh nah lawan dunia, keinginan syahwat tuh keinginan kehendak ini lawan dunia hendak ini. Nah kita diperbudak oleh nang kita hendak kita deh. Serbujur lah. Kita hendak beisian A, maka si A itulah yang memperbudak kita. Fokus kita, pikiran kita, tenaga kita, semuanya kita, energi kita kerahkan untuk si A tadi. Nah itu budak yang paling menjerat, yang paling menindas lawan kita. Syahwat lah. Kalau budak lawan manusia itu duanya masih kawa guring, ya kalah. Ada kata guring makan jenak aja tuh. Coba kalau budak kita diperbudak oleh syahwat kita, kaguring-guring tapi mimpi-mimpi. Nak bisa inmek turbo tadi. Ya kalah. Kaguring-guring tapi mimpi-mimpi. Ngeng. Ngapa duan? Pengen termarising. Ngapa duan dia bah? Astagfirullah jadi mimpi. Contoh nih dua naik. Ini contoh tadi berdosa dua naik. Dari Zaidun Amran. Amran kena pukul oleh Zaid. Adalah satu ulama fikih Hasan Nawawi menghukumkan si Zaid itu berdosa. Ada mat? Ada enggak? Ini contoh kan berdosa. Contoh gitu kan belah. Dasar bujur kan pernah nah. Dari Zaidun Amran. Zaidun yahramu lizulmi, karena ada Imam Nawawi kan udah mengatakan. Nawawi tahu itu contoh aja. Nah itu kata-kata Ahmad bin Khidrawayh. Tidak ada budak la riqqa amlaq minasyahwah, yang paling menjerat. Walau la siqalul ghafla alaika lamma dhafirta bika syahwah. Seandainya kita itu tidak ada kelupaan yang berat terhadap akhirat yang menimpa kepada diri engkau, niscaya tidaklah engkau itu, niscaya beruntunglah engkau oleh syahwat. Salamat di kita syahwat tadi. Cakanya kadada. Nya lantaran kita lupa lawan akhirat, lalu syahwat dunia ini menggebu-gebu lah. Habis. Wa minhum, termasuk lagi daripada masyayikh as-sufiyah, Abu Husain Ahmad bin Abi Al-Hawari. Al-Hawari. Siapa sih Al-Hawari ini ya? Masih ada kawan kita Mat Al-Hawari. Siapalah? Al-Hawari. Siapa yuk? Lihat lagi mana? Al-Hawari. Ingat lagi kawanan kita Al-Hawari nih. Bibathi al-Muhammad Al-Hawari lah. Nah beliau Husain bin Ahmad ini min ahli Dimsyik, termasuk orang penduduk Damaskus, Syria. Sahiba Aba Sulaiman Ad-Darani wa ghairah. Beliau nuntut ilmu kepada Sulaiman Ad-Darani dan selain Sulaiman Ad-Darani, banyak bisi guru. Mata beliau ini wafat Ahmad bin Abi Al-Hawari ini sanata pada tahun salasina wa mi'atain 230 Hijriah. Bes. Wa kana al-Junaid, dan adalah Imam Junaid al-Baghdadi yaqul, beliau ini berkata, yaqulu Ahmad bin Abi Al-Hawari Raihanatus Syam, beliau itu adalah seorang raihan. Raihan itu wewangian di negeri Syam. Jadi kita harum nama beliau itu negeri Syam lah. Sami'tu Syekh Aba Yazid, aku mendengar Syekh Aba Abdurrahman As-Salami yaqulu, sami'tu Hafiz Ibnu Ahmad yaqulu, sami'tu Sa'id bin Abi Aziz Al-Halabi yaqul, sami'tu Ahmad bin Abi Al-Hawari yaqul. Nah ini sanad sedin. Man nadhara ila dunya nadhara iradah wa habbalaha akhrajallahu lahu nural yaqin wa zuhdi min qalbihi. Barang siapa yang memandang dunia, kita memandang ibadataan, cuman yang kada boleh itu nadra iradah, pandangan yang menghendaki memiliki, hendak melihat ini asa hendak, lihat ini asa hendak. Wa habba ilaiha wa habbalaha,
dan ia mencintai lawan itu dunia. Nah, gara-gara cinta lalu orang tuh hendak, ya kalau hendak. Kayak apa itu? Karena akhrajallah, Allah keluarkan orang itu di hatinya nural yakin, cahaya keyakinan di dalam hati. Ia kada yakin lagi lawan Allah, ada yakin lagi. Lalu tak pandang sabab aja dunia ya. Wa zuhda, dan Allah hilangkan zuhud min qalbih, dari hatinya. Nah, makanya gara-gara mata inilah kita melihat lalu kepengen, lalu cinta. Nah, Allah hilangkan zuhud di dalam hati. Arti zuhud itu ya kepengen dari bangla, kada ada rasa kepengen di hati, dihilangkan lalu kepengen. Wa bihadzal isnad, nah dengan sanad ini pula yaqulu, berkata Ahmad bin siapa tadi? Ya, Abi Al-Hawari, man amila amalan bila tibai sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fabatala amaluh. Berkata beliau, barang siapa beramal akan satu amalan tanpa mengikut sunnah Rasulullah, ada sesuai anjuran Nabi, fabatala amaluh, maka batal amalnya. Nah, batal. Menurut siapa? Ajaran siapa? Wa bihadzal isnad yaqul, beliau ini sanad pulang beliau berkata, qala Ahmad bin Abi Al-Hawari, afdalul buka, menangis. Nah, menangis ini salah satu ritual daripada orang-orang sufi lah, ada menangis. Ada orang itu menangisi keluputan dari ibadah. Ada orang menangis karena tagawi maksiat. Nah, lalu tangisan apa yang paling afdal? Yaitu bukaul abdi ala ma fatah min awqatih ala ghairil muwafaqah. Yaitu tangisan seorang hamba atas ibadah yang ia ketinggalan di waktunya. Kan setiap waktu itu ada jenis ibadah yang harus diisi dalam waktu itu. Kayak zuhur, salat zuhur. Nah, ini yang wajibnya loh nih. Ramadan, puasa Ramadan. Nah, lalu ia keluputan ibadah di waktu itu ala ghairil muwafaqah, kada kau membetuli, kada kau menyamai, kada kau mencocoki kita, meimbangi, kada kau tertinggal ibadah di waktu tersebut. Lalu ia menangis lantaran penyesalan, sayang tertinggal ibadah. Nah, ini tangisan yang paling afdal inilah. Nah, tangisan paling afdal. Qala Ahmad lagi bin Abi Al-Hawari, berkata Ahmad bin Abi Al-Hawari, ma batalallahu 'abdan bi syai'in asyad min ghaflah wal qaswah. Tidak ada bala yang paling berat terhadap seorang hamba minal ghaflah, yaitu kecuali daripada lupa lawan akhirat, wal qaswah, dan hatinya sedikit pun kada tergugah dengan akhirat, keras hatinya kita. Itulah bala yang paling berat apabila dihendak Allah di hati kita, kada ingat lawan akhirat, merasa dunia itu tujuan akhir selesai, kada lagi nya mengingau hari hisab imbahnya. Nah, iya itu tersalah gilian lah. Bes. Wa minhum, termasuk lagi daripada masyayikh as-sufiyah, Abu Habsin Umar bin Musallamah, yuqalu, dikatakan beliau itu ngaranya Amrun bin Aslam. Ada yang mengatakan lah Amrun, kalau tadi Umar bin Musallamah, ada yang ini Amrun bin Aslam. Al-Haddad, nah marga Sayyidin Al-Haddad. Beliau ini min qaryatin, dari satu negeri, yuqalu laha, dikatakan negerinya itu apa tuh? Apalah bacaannya ini apa ini? Kurdi lah. Nah, Kurdi Abazi lah. Allah alam tuh apa bacaannya tuh? Ala babi Madinah Naisabur ala tariki Bukhara ahadul a'immah wassadah. Beliau ini salah satu daripada a'immah, pemimpin wassadah, dan sadah itu pemimpin juga. Minta maaf ya, ini ada perubahan jadwal, jam 9 pulang masukkan. Kada tahabari di grup. Karena masukkan mah teh. Nomornya kamu pegain masukkan lah di grup.
Wa mata sanata, beliau ini wafat sanata naifin, kurang lebih naifin boleh, naifin boleh itu. Sittina wa mi'atain, 260 berapa atau kurang lebih lah. Qala Abu Habsin al-Ma'asi, apa tuh? Bariga yuriga, yuridu kah? Bacanya kamu apa? Ramle, bari lah. Al-Ma'asi baridul kufri, maksiat itu kata Abu Habsin ini baridul kufri, mengajak kepada kekafiran. Sebujurlah maksiat ini. Kama annal hima, bandingannya sebagaimana demam itu baridul maut, bisa membawa kepada kematian. Jangankan demam, diigut tikus ya tuh mati, diigut tikus mati, diigut tikus saja. Padahal ditunjuk sedikit di kelingking, mati diigut tikus, diigut lipas, mati juga. Cuman saat diigut lipas, inya dirujuk putur satom saat itulah, ya teh mati lah. Bes. Wa qala Abu Habsin, idza ra'aital murid lah yuhibbu as-sima' fa'lam anna fi baqiyatun min al-batalah. Apabila kalian melihat seorang murid nih, orang menuntut ilmu, yuhibbus sima'a, katujuhnya pada dengar, fa'lam, nang kada bepaidah didengari. Orang menggosip kalah, katujuh duduk-duduk di hurung barang bebinian, tujuh orang menggosip duduk di situ. Anna fihi baqiyatun minal batalah. Nah, itulah di diri seorang murid itu ada satu potong bahagian daripada batalah, kekosongan. Anak ada bufaidah bahasa kita. Wa qala, lagi berkata Abu Habsin, husnu adabil zahir inwan, husnu adabil batin. Husnu adabil zahiri inwanu husni adabil batin. Beda Pak. Bagusnya adab zahir seseorang, adab zahir anggota tubuh ini, nah bagus adabnya di masyarakat itu inwanu, tanda, bukti, alamat, ciri, indikasi daripada bagusnya adab batin seseorang. Karena kan Rasulullah tuh pernah melihat orang sembahyang sibuk bakulai muha matanya, sambil kusut tisu kayak apa muha tuh sibuk bakulai muha. Lalu dia Rasulullah, ditunjuk Rasulullah sahabat, lawan sahabat, kemuai sahabat tahulah orang tuh, lau khasyi'a qalbuhu la khasyi'at jawarihuhu. Seandainya khusyuk nih hati seseorang nang sembahyang ini, niscaya khusyuk juga jawarih anggota tubuhnya. Karena az-zahir mir'atul batin. Idza saluhat inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat salahal jasadu kulluh. Ya kan ada kaitannya itu, nah antara korelasinya antara zahir lawan batin kita itu. Karena batin kita itu mencerminkan apa nang di dalam hati. Kalaunya juga pencitraan, kada asli di dari hati nih. Karena orang banyak aja, karena manusia ada tuntung banget. Dulak yang menggawi lapah beban ada sesuai lawan di hati, ujar di hati ngapa kamu itu digawinya asal baik dilihat orang. Nah itulah lapah kadang mau menuntung, paling sebulan 2 bulan ibahnya tabur kayak asal pulang. Wa qala lagi Abu Habsin, berkata Abu Habsin, al futwah adaul insaf wa tarku mutalabatil insaf. Masa muda itu ialah adaul insaf. Apa kita?
ada masa-masa menunaikan seseorang itu untuk berbuat kebaikan. Al-insaf, insaf itulah kembalinya sesuatu dari nang buruk menjadi baik, itu insaf. Ya jono pina insaf ini betul betul bisa kita lah. Nah, pina insaf ini jar. Nah. Wa tarku mutalabatil insaf, dan meninggalkan menuntut insaf. Ada digawe aku hendak insaf, orang insaf, insafnya kada. Nah, jadi masa muda itulah masa berkarya lah. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul sami'tu Aba, lalu berkata lagi Imam Qushairi, aku mendengar Muhammad bin Husain, sami'tu beliau mendengar, yaqul Abul Hasan Muhammad bin Musa yaqul sami'tu Aba Ali al-Thaqafi yaqul. Nah, apa kata beliau menurut Ali al-Thaqafi? Kana Abu Habsin yaqul, adalah Abu Habsin ini beliau berkata, Man lam yazid af'alah wa ahwalah fi kulli waqtin bil kitab was sunnah lam yuttaham khawatiruh fala tu'idhu fi diwanir rijal. Barang siapa yang tidak memperhiasi perbuatannya, ucapannya, kelakuannya dikada dihiasi lawan setiap waktu itu dengan Al-Quran hadis, ada sesuai tuntunan Quran, ada sesuai tuntunan hadis, maka seseorang tuh lam yuttaham, lam yuttaham khawatirah, maka tidaklah menerima tuhmah akan kekhawatirannya. Artinya jangan ditiwas lagi apabila terjadi sesuatu yang kada baik. Khawatir itu mengkhawatirkan lah. Jangan ditiwas lagi terjadi tuham itu tuhmah. Jangan dituhmah, jangan disalahkan apa segala sesuatu kekhawatiran. Mengapa dikhawatirkan? Mama, kita ini takutan mati kada beriman. Itu khawatir kita. Tak mati kada beriman, lam yutahab. Jangan ditiwas. Tiwas, jangan disalahkan kita. Kenapa? Karena ia kada mengamalkan Quran lawan al-hadis. Fala tu'idhu fi diwanir rijal, jangan engkau masukkan seseorang tadi di dalam daftar para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka itu Quran hadis. Wa minhum, termasuk lagi masyayikh as-sufiyah, Abu Turab Askar bin Husain An-Naqshabi, Sahibah Hatim al-Asam, beliau itu bakawan lawan Hatim al-Asam, mengaji juga kita lawan Hatim al-Asam, muridnya Hatim nih. Wa Aba Hatim al-Abtar al-Misri, beliau ini juga bakawan lawan abahnya Hatim. Nah, siapa namanya? Al-Abtar al-Misri. Maka beliau wafat sanata 45 wa 245 mati. Waqila mata bil badiyah, satu kil mengatakan beliau ini wafat bil badiyah di satu daratan Nahsatih lah. As-Sibai itu. Oh salah. Waqila beliau mengatakanlah maka beliau itu mati bil badiyah di satu daratan di padang pasir, mak nahasathu as-siba. Masya Allah lah, di kita diterkam oleh binatang buas entah. Waqala Ibnul Jala sahibat sitamiyati syekh malakiyat fihim mithlu arba'in awalihim Abu Turab An-Naqshabi, qala Abu Turab al-faqir qutuhu ma wajadah wa libasuhu ma satarah wa maskunuhu haitsu nazal. Nah, orang fakir nih, orang sufi, qutuhu pamakannya ma wajadah, apa nang ia dapat, ngapa nang ia ada, nyaman enggak dimakan, kada nyaman gak dimakan. Walibasuhu pakaiannya masatarah, apa nah kau menutupinya, sudah baik kah buruk kah bila ada kau dipakai. Wa maskanuhu, pakaian tempat tinggalnya haisu nazal, di mananya bagana situ tempat tinggalnya. Artinya kada jadi pikiran matai nang mana ada, sudah hai nang mana ada seadanya aja bahasa kita. Qala Abu Turab idza sadaqal 'abdu fil amal wajada halawatahu qabla an ya'malah.
apabila benar seorang hamba itu dalam beramal ikhlas karena Allah Ta'ala, hatinya, ucapannya, tingkah lakunya nih, bujur nih dalam amalnya kayak apa ya, bisa aja amal kita ini tapi hati ada sesuai. Nah ini betul dalam beramal itulah ikhlas karena Allah. Wajadah halawatah, pasti seorang hamba tadi kalau inya itu bujur dalam amalnya, sungguh-sungguh dalam beramal ikhlas karena Allah, pasti ia menemukan manis dan lezatnya itu amalan itu sebelum ia masuk kepada amalannya. Belum tak baca lagi untuk baca nah, apa amalan yang kita ketujui belum lagi nih tak baca mah hati sudah senang. Nah itu termasuk alamat orang itu benar dalam beramal. Faida akhlasa fihi wajada halawatah, apabila ikhlas dalam beramal pasti ia menemukan manisnya itu amalan, waladzatahu dan lezatnya itu amalan, waqta mubasyaratil fi'il, waktu pekerjaan amalannya tadi. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي رحمه الله يقول سمعت جدي إسماعيل بن نجد يقول كان أبو تراب إذا رأى من أصحابه ما يكره زاد في اجتهاده وجدد توبته. Adalah Abu Turab Askar bin Husain An-Nakhsyaini. Beliau ini apabila melihat daripada kakawanan sidin mayakrah, ada gawian nang ada sidin sesuatu nang kada katuju sidin, maka beliau pasti bertambah dalam ijtihad kesungguhan sidin, wajad ada taubah dan sidin memperbarui taubatnya. Takutan kalau buruk sangka lah. Ini ada melihat gawian nih kawan nang menggawi sesuatu nang kita kadang tuju lawan gawian yang itu sidin sungguh-sungguh dan sidin bertambah taubat harus sidin kaya nang sidin menggawi maksiatnya, padahal kawan mal kurang nang menggawi maksiatnya melihat sidin nang berhimat taubat. Lah yaqulu li nafsi, beliau berkata nih lawan diri sidin apa, bisyukmi dafa'u ila ma dafa'u ilaih, dengan kejahatanku mereka menolak sampai ke apa yang mereka menolak kepada itu mak tadi dufi'u lah dufi'u. Nah bisyukmi gitu aja, bisyukmi dufi'u ila ma dufi'u ilaih. Dengan sebab kejahatanku lah mereka itu ditolakkan atau diberikan kepada apa yang sudah diberikan kepada mereka. Kayak itu bila melihat orang maksiat rasa gegara seorang, bila melihat bala atau musibah rasa gegara seorang, kesalahan seorang lalu bertaubat. Saking bersihnya hati orang inilah. Karena Allah Azza wa Jalla yaqul innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kadang menghapus, kadang merubah, kadang memperbaiki satu kaum kecuali mereka itu memperbaiki dulu dengan diri mereka sendiri. Qala sami'tuhu yaqulu li ashabi, ada lagi Abi Najd tadi Ibnu Najd, aku mendengar Sidin berkata Abu Turab lawan murid-murid Sidin, man labisa minkum mirqa'ah faqad sa'al wa man qa'ada qaniqah au masjidan, apa lagi tuh, faqad sa'ala wa man qara'al qur'ana min mushafin au kaima yasma'un nas faqad sa'ala. Berkata Abu Turab, barang siapa yang memakai daripada kalian itu mirqa'ah. Apa mirqa'ah nih? Faqad sa'al, maka orang itu hendaklah apa mirqa'ah apa mat? Hah? Ada tulisannya kah? Ada kan, Dok? Mulai mana ada? Hah? Lain kah? Kemang bay? Ada? Kemang ram? Kenapa ada, Dek?
Mirkaah ini pakaian yang compang-camping. Kalau salah lah, coba tunggulah. Mirqaah. Ya ini pakaian compang-camping. Barang siapa daripada kalian memakai pakaian yang compang-camping, bertambal-tambal, nah pakad sa'al, maka ini meminta-minta hukumnya. Beri maras. Orang mengaji ini bagus pakaian bagus-bagus. Saya kira jangan dilihat orang sakit lah. Ini bakarina rumah buruk, kendaraan buruk, pakaian buruk, biar terjelak. Saya kira ngapa dilihat orang sakit nyaman diberi orang jar. Ya kalah. Orang yang sukses itu ada rahasia yang disembunyikan, yaitu kesakitan hidupnya. Itu mah. Wa man qa'ada khaniqah, barang siapa yang sering duduk khaniqah au apa nilah? Au masjidan ya. Kau apa dok bacanya? Adalah masjid dia lah, sama. Ba'alib kah? Kada ba'alib. Ada lain usahanya lah. Kada juga mat. Atau pi kah? Pi masjidin adalah au juga atapnya kemana itu? Man qa'ada khaniqah apa? Obat adakah? Kita lah, wallahu alam au masjid roh dapat takulah kita nang bacanya nah tinggal atap itu. Man qa'ada khaniqah, barang siapa duduk dalam keadaan menangis-nangis. Kalau ada pi masjidin kada dah. Ada nusah nang pi masjidin lah. La'alla sawab pi masjidin betlah. Barang siapa yang duduklah dalam keadaan menangis pi masjidin, di masjid nangis saja, maka sa'al, seolah-olah yang minta-minta lawan orang. Karena jadi Ibu Sairi di masjid-masjid di daerah sana itulah banyak nang duduk-duduk, kisah kayak orang nang khusyuk, kisah nang berdoa, kisah menangis-nangis, berharap diberi oleh orang nang masuk masjid. Nah kayak itu lah. Itu bakal sa'al, maka seolah-olahnya meminta juga lah, berpinta sedekah juga. Wa man qara al-Qur'an min mushafin, barang siapa yang ketujuh membaca Quran di tengah orang banyak, au kaima yasma'un nas, supaya ia minta dengarkan manusia, bakal sa'al, maka kai minta sedekah juga. Baca Quran tah orang banyak nih. Ini maksudnya orang mendengari kah kada baca terus orang lalu menyaring seorang membaca. Itu kayak meminta-minta juga. Khaufan alaihi min an ya'ridu bihadil af'al syahra bisalah. Nah, takut atas mereka itu bahwa mereka itu menggawi amalan-amalan tersebut. Ngapa amalannya deh? Gawian-gawiannya duduk di masjid, kisah menangis, baca Quran. Maka itu teteh. Nah,
Itu ditakutkan lisyuhrah, tujuannya mencari kemasyhuran bisalah, supaya viral dianggap seorang orang baik. Nah, fayabru, lalu mereka itu berlepas, yusilu lidzalik, dan sampailah menyampaikan kepada demikian itu lidzalik, bagi apa yang mereka kerjakan dari af'al tadi. Nah, kada bujur bahasa kita, maksud ya buru tadilah berlepas. Qala sami'tu adamat yaqulu kana Abu Turab adalah yaqulu baini wa bainallah ahdan la amuddu yadi ila haram illa qasartu yadi anhu wa nadhara Abu Turab berkata, antara aku dan antara Allah Ta'ala itu ada ahdani, ada dua janji, perjanjian nih Maulana Allah, minta lawan Tuhan. La amuddu yadayya ila haram illa qasurat yadi anhu. Tidaklah aku memanjangkan kapingen dua tanganku ini kepada mengerjakan yang haram, melainkan menjadi pendek tanganku dari yang haram, timbul kada dapat. Ya. Kita juga berdoa, ya Allah, nah jauhakan ulun dari yang haram. Jadi nyata di hadapan seorang sudah, ada libas lah lalu ada jadi hilanglah duitnya. Nah itu maksudnya qasurat yadi anhu. Wa nazar Abu Turab yawman ila sufi min talamizatih wa qad madda yadah ila qashri bitih wa qad tawassalat ayyam wa qala lahu Abu Turab bi tamaddi yamtad bi tamaddi kah atau yamtaddu kah? Kamu enggak bacanya, Dok? Ada bacanya apa, Ram? Nanti deh, aku baca tadi. Faqala Abu Turab bitamaddi yadak gitu kah? Hah? Ya muddu, tamuddu. Nah, ya tapaling nih. Tamuddu lah. Memandang Abu Turab satu ketika kepada murid-murid beliau, orang-orang sufi nih. Muridnya tuh qad madda yada, sungguh memanjangkan tangannya jika kita hendak mengambil ila kasri bitih, kepada kulit semangka. Wa qad tuya salasata ayyam, sungguh dilipat selama 3 hari, lipat tangannya. Hah? Kalau Abu Turab tamuddu yadak ila kasri bitih, ikam nih wahai murid, memanjangkan tangan ikam hendak mengambil kulit semangka tadi. Anta la yasluhu lak, engkau kada layak itu semangka bagi engkau. Maaf, la yasluhu lak tasawuf ilzamis suq, kada layak bagi engkau oleh orang tasawuf nih semangka ini, kulitnya tadi mengambil kulitnya teh. Lah, ilzamis suq, pergi engkau ke pasar. Nah, dia sabar bahasa kita lah. Sami'tu Muhammad bin Husain yaqul sami'tu Abu Husain Ar-Razi yaqul sami'tu Yusuf bin Husain yaqul sami'tu Abu Turab an-Nakhsha'i yaqul ma tamannat nafsi ala syai'an qat illa marratan wahidah taman alayya khubzan wa baydan. Ujar Abu Turab pernah berkata, kata Jizin, aku kada pernah mencita-cita oleh diriku akan sesuatu apapun, kada pernah menghendaki ini kecuali hanya dalam seumur hidup sekali menghendaki nafsu sidin tuh. Ngapa? Aku menghendaki di sidin alayya itu khubzan, roti lawan telur, hendak itu aja, roti lawan telur selama hidup. Kada pernah menghendaki macam-macam, jadi seadanya, nggak pernah ada dimakan, kalau kada. Wa anna fi safari, tenang benar sidinilah. Wa anna fi safari fa'adaltu 'anil tariq ila qaryah, pernah aku di tengah jalan aku berpaling di sini menuju satu kampung. Sekalinya pawasa barajulun wa ta'allaqa bi, datang melompat seorang laki-laki bergantung bepiruhut di sini lawan sidin. Nah, 4 nih. Wa qala kana hadza ma'al sus, adalah di sini bersama seorang maling. Fabattihuni wa darribuni 70 khashbah, makalah cambuk pukul aku itu 70 cambukan. Nah, sebagai kisah ini biasa kita. Qala fa waqafa alaina sufiyun fasaraka wa qala wa hakum hadza Abu Turab an-Nakhsha'i. Sekalinya ada
menemui menyinggahi seorang sufi berteriak, ngapain kamu biasanya mengumpati menggantungi lawan Abu Turab, kamu kada tahukah ini Abu Turab orang ini. Nah lalu fakalluni, lalu berlepas, nah berpisah. Anak merampok biasa kita lah, terampok tuan guru. Nah paling cuntan beri kitab hak bersing duitan sedin aja makan tak nukar ini kada dah nak betul tukar duitnya kada dah lah. Wa'tadaru ilayya wa dakhina rajul manzila wa qaddama ila qabzan wa baydan. Nah lalu meminta uzurlah mereka itu lawan aku dan memasukkan akan aku oleh seorang laki-laki kepada rumahnya dan menyurungi lawan aku roti lawan telur. Faqultu, di dalam hati, kulluha ba'da sab'ina jaldah, ini setelah 70 kali cambukan di sidin. Nah, itu sidin lah. Sidin menjaga adab sidin terhadap nafsu sidin. Wa Ibnul Jala qala dakhaltu Abu Turab Makkah tatibi nafsi faqultu aina akaltu ayyuhal ustad qala aklatan bil Basrah wa aklatan bin Nabaj wa aklatan hahuna. Dihikayatkan daripada Ibnul Jala, beliau berkata, masuk Abu Turab sampai di kota Mekah tayyiban nafsi dalam keadaan senang hati. Faqultu aina akalta ayyuhal ustad, pian tidak masuk makan ini pian tenang-tenang aja, sudahkah makan biasa kita? Lalu faqala akaltu aklatan, sudah insiden aku makan. Satu suap aku di negeri Basrah, satu suap aku di negeri Nabaj, satu suap di tiga suap kan di Banjar, sesuapan di Palangka, sesuapan di Pontianak berarti lapar ya sidin ini. Ini dalil menunjukkan bahwa kesabaran sidin menahan lapar. Kemudian wa minhum Abu Muhammad Abdullah bin Khabib, wallahu a'lam bishawab.